Teresia Christmas Olivia dengan NIM 2536001. Saya dari S1 Kebidanan semester 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari punggul. Oskosae terdiri dari tulang utama baik kanan maupun kiri, yaitu oskidium, osacium, dan os pubis. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai bagian-bagian dari oskosae, yaitu osilium. Osilium terdapat tulang yang menebal disebut dengan kristal iliaka, dan tulang yang menonjol disebut dengan spinal iliaka interior superior. Ini merupakan penentu arah pada saat kita melakukan injeksi IM. Lalu di bawah spinal iliaka interior superior terdapat spina iliaka anterior superior. Lalu terdapat tonjolan tulang menghubungkan antara panggul mayor dan minor disebut dengan linea terminalis. Lalu kita masuk ke ossicium. Ossicium adalah tulang yang terdapat di bawah oskidium. Cekungan yang terdapat di panggul biasanya disebut dengan acetabulum, merupakan cekungan tulang untuk melekatnya tulang paha. Lalu merupakan tulang yang menebal yang biasanya menopang tubuh kita saat kita sedang duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Lalu di belakang ossicium terdapat tonjolan tulang yang bisa disebut dengan spinea. Spinea ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat cekungan tulang yang disebut dengan scissura ischiadica minor. Dan di atasnya cekungan tulang yang lebih memanjang disebut dengan scissura ischiadica mayor. Lalu kita masuk ke os pubis. Os pubis atau tulang kelamin di tengah ini disebut dengan symphysis os pubis, dan bagian atas disebut dengan ramus superior os pubis yang menghubungkan antara os pubis dengan osilium. Lalu di bawah ini merupakan ramus inferior os pubis yang menghubungkan antara os pubis dengan ossicium. Lalu pembahasan kita selanjutnya ada os sacrum. Os sacrum adalah tulang yang memiliki 5 ruas yang setiap ruasnya terdapat lubang-lubang yang biasa disebut dengan foramen sacralis. Tonjolan tulang di os sacrum disebut dengan promontorium yang biasa digunakan pada saat pemeriksaan panggul. Lalu di bawah os sacrum terdapat tulang yang berbentuk segitiga kecil yang disebut dengan oskosigis. Oskosigis merupakan tulang yang memiliki 3-5 buah tulang yang menyatu yang pada saat persalinan tulang kosigis akan tertarik ke belakang atau terdorong ke belakang sekitar 1-2 cm yang akan memudahkan jalan keluarnya janin. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai anatomi tulang tengkorak kepala janin. Seperti yang kita ketahui, kepala janin merupakan bagian terpenting pada saat persalinan karena perbandingan besarnya kepala janin dengan luasnya panggul menentukan kelancaran daripada persalinan. Tulang kepala janin tersusun dari beberapa tulang, yaitu tulang wajah dan tulang tengkorak. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai tulang wajah. Tulang wajah tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang hidung atau biasa disebut dengan tulang os natalis. Tulang pipi biasa disebut dengan os zygmaticum. Tulang rahang atas disebut dengan os maxillaris dan tulang rahang bawah disebut dengan os mandibularis. Lalu kita beralih ke tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari beberapa tulang utama, yaitu tulang dahi atau disebut dengan os frontalis. Os frontalis ada 2, yaitu os frontalis kiri dan os frontalis kanan. Selanjutnya ada os varientalis baik kiri maupun kanan. Tulang pelipis atau os temporalis ada 2 juga, yaitu ada os temporosis kiri dan os temporosis kanan. Lalu selanjutnya ada tulang belakang yaitu os pitalis. Tulang belakang tersebut dipisahkan oleh sel-sel putih oleh membran yang biasa disebut dengan benturan. Os frontalis dipisahkan oleh struktural yang bernama sutura frontalis yang memisahkan antara os frontalis kiri dan os frontalis kanan. Lalu sutura cornelia memisahkan antara kedua os frontalis dengan kedua os pari antaris. Lalu ada sutura sagittalis merupakan sutura yang
melintang secara vertikal yang memisahkan antara os varientalis kiri dan os varientalis kanan. Lalu di sini ada struktural lamigoidea yang memisahkan antara occipitalis dengan kedua os varientalis. Selanjutnya, pertemuan antara sutura sagittalis, coronaria, dan frontalis membentuk segi empat yang biasa disebut dengan ubun-ubun besar atau fontanella mayor. Dan pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura lamboidea membentuk segitiga yang disebut dengan fontanel minor. Baik fontanel mayor maupun minor mengalami ossifikasi pada umur bayi 1-8 bulan di ubun-ubun besar dan mengalami ossifikasi pada saat 6-8 minggu di ubun-ubun kecil.